Salam satu roh. Kali ini kita berkumpul dan mau ngobrol bareng dengan Bapak Cornelius Darto yang biasa kita panggil Papi Darto. Apa kabar, Pi? Oh, baik. Ada juga Saudara Reki. Say hi. Hai. Kali ini kita berkumpul, kita mau bicarakan tentang ulang tahun LBTC yang ke-49, tepat pada tanggal 3 Juni tahun 2020. Nah, kita mau memberikan beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh Papi Darto. Dan kami berharap semua pertanyaan dan jawaban ini akan memberkati kita semua, saudara-saudara keluarga besar Tubuh Kristus Bahagia yang ada di seluruh Indonesia. Bagaimana, Reki? Ya, dan kita harap pertanyaan ini juga bisa membuat orang bisa lebih mengenal LBTC dan bagaimana pelayanan maupun apa yang dikerjakan oleh LBTC selama kurang lebih 49 tahun, dan itu yang akan kita ketahui bersama dengan Papi Darto. Oleh sebab itu tetap di channel ini. Ya. Oke, ada beberapa pertanyaan yang kami susun ini, Pi. Salah satunya, Papi bisa nggak menggambarkan LBTC dalam 5 kata? Digambarkan dalam 5 kata ya? Iya, tentang LBTC. Bukan 5 huruf ya? Kalau 5 kata sih, saya rasa yang pas itu tentang LBTC ini, yaitu pembentukan karakter hidup dalam iman. Luar biasa. Haleluya. Jadi kira-kira sudah 5 kata tuh? Sudah, Pi. Sudah. Pas. Ya, pas Oke. ya? Nah, LBTC sudah tahun ini 49 tahun. Ya. Dan intinya adalah pembentukan karakter. Dan juga seperti yang Yesus katakan bahwa jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, kenapa sih penting sekali pemuritan? Ya, pemuritan itu kita itu mengacu kepada perintah Tuhan Yesus ya, yang diberikan, di mana Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa pergilah kamu ke seluruh muka bumi, jadikanlah seluruh bangsa itu sebagai muridku dan baptiskan mereka dengan atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ya. Kenapa harus pemuritan ya? Karena kalau orang itu dimuridkan, dia memiliki proses kehidupan kekristenan ya. Mulai dari percaya, pertobatan, baptisan dan mengalami kelahiran baru. Sehingga dengan demikian dia tidak hanya sekedar tahu tentang Tuhan Yesus, tetapi punya pengenalan akan Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus tidak menyuruh mereka untuk langsung membentuk jemaat-jemaat seperti yang dia pernah katakan kepada Petrus pada waktu itu? Ya. Tujuan Tuhan adalah agar setiap orang itu betul-betul mengenal Yesus itu sebagai Mesias, ya, sebagai anak Allah yang hidup dan juru selamat. Sehingga dengan demikian di atas iman mereka itulah baru dibentuk jemaat-jemaatnya gitu. Jadi bukan langsung membentuk jemaat, tetapi memuridkan dulu ya. Itu sebabnya kalau gereja dibangun dengan sistem pemuritan lebih dulu, itu akan mempunyai dasar yang kuat sekali gitu. Ya, jadi berarti ada kaitan yang erat antara pemuritan dengan misi berarti ya, Bi ya? Ya. Jadi setelah murid-murid ini dimuridkan, kemudian diluncurkan atau diutus untuk mengemban misi. Nah, tidak banyak memang model pemuritan seperti di LBTC ini. Ada banyak bentuk-bentuk seperti sekolah Alkitab dan lain sebagainya seperti yang kita tahu. Tetapi model pemuritan di LBTC ini unik. Nah, kira-kira Papi bisa cerita sedikit
kenapa kok memilih model yang seperti ini? Kira-kira gimana tuh? Ya, itu memang sesuai dengan sejarah yang sudah pernah saya sampaikan itu, karena proses membuat training ini itu melalui survei di Amerika pada tahun 65 dan 68 terakhir memastikan itu ada 200 sekolah Alkitab. Nah, 200 sekolah Alkitab ini ternyata akhirnya Om Stup sebagai founder kita Jalan Suci di Indonesia ini, dia melihat bahwa model yang paling pas itu adalah bagaimana mereka itu dibentuk melalui proses pelatihan atau pemuritan, ya. Karena tujuannya adalah sebagaimana Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, demikianlah yang menjadi beban dan pandangan petunjuk Tuhan yang Tuhan berikan kepada Om Stup pada waktu itu. Lalu yang berikutnya adalah dalam proses ini itu lebih banyak membentuk karakter, ya. Jadi yang dibentuk itu di dalam hati ini yang diproses melalui pemuritan itu. Jadi bukan lagi semacam sekolah-sekolah biasa, ya, atau sekolah-sekolah teologi biasa yang memang kebanyakan yang diisi itu kan di sini pengetahuan tentang Tuhan, tentang teologi dan sebagainya, filsafat dan sebagainya, ya. Tetapi yang menjadi beban yang Tuhan tunjukkan kepada Opa Stup pada waktu itu, yaitu bagaimana membentuk seseorang itu, bagaimana hatinya, ya, dibangun sampai akhirnya berkarakter sama seperti Tuhan Yesus. Nah, disitulah muncul nanti dia akan menjadi seorang pelayan, ya, yang humble, ya, pelayan yang rendah hati, karena dia menjadi seorang hamba. Nah, dengan demikian pembentukan ini sampai pada akhirnya, makanya dalam proses belajarnya itu kan lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Sama seperti Yesus waktu mengajar murid-muridnya begitu, mereka dibawa mempunyai pengalaman-pengalaman yang hebat dalam misalnya mendoakan orang sakit, berbicara kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli agama, mengusir setan dan sebagainya, ketemu dengan banyak orang. Sesudah itu baru mereka dikumpulkan, lalu ada pertanyaan-pertanyaan dari murid-muridnya, lalu dijelaskan. Nah, dengan dasar itulah kami berharap bahwa mereka ini begitu selesai di training, mereka itu siap pakai di mana saja, ya, di desa, di pedalaman, di kota, pokoknya di mana saja gitu, ya. Jadi juga yang kedua selain itu, kita mempersiapkan mereka sebagai pemimpin, ya, ke depan, entah itu sebagai pemimpin dalam satu jemaat atau dalam satu kelembagaan pelayanan, atau bahkan mungkin, ya, tidak menutup kemungkinan ada yang menjadi pemimpin bidang sekuler, ya. Kayak begitu. Oke. Selanjutnya, Pi, ini kan tadi dikatakan bahwa LBTC itu identik dengan pembentukan karakter, ya, melalui pemuritan yang ada. Berarti hidup bersama di sini. Dan yang menjadi dasar dari LBTC ini adalah pada waktu pemuritan, siapa yang mau menjadi terbesar adalah mereka yang mau melayani. Itu udah menjadi satu hal yang mendasar. Mau jadi pemimpin yang besar, kamu harus melayani. Itu bagaimana LBTC bisa mengajarkan hal itu kepada murid-murid, karena kan tidak gampang. Untuk menjadi seorang yang besar harus melayani. Karena di mana-mana pada umumnya, apalagi anak muda sekarang maunya dibentuk yang gampang-gampang, gitu, yang instan. Itu bagaimana bicaranya? Ya, jadi kita kan dalam pembentukan ini kita memakai satu buku saja sebetulnya. Nah, buku itu yang disebut Alkitab.
Bible ya. Nah, di dalam Alkitab ini kita pakai sebagai buku perang atau strategi. Jadi semua strategi di situ ada. Tentang kehidupan bersama, tentang cara pelayanan, lalu cara menerima berkat dari Tuhan, dan banyak hal lah yang bisa kita pelajari. Makanya pada waktu kami mau mulai belajar itu, kami lebih banyak mempergunakan apa yang tertulis dalam Alkitab. Dan pada waktu kami meyakini bahwa kebenaran itu ada di situ, biasanya kalau pagi kita belajar pada waktu itu, sorenya kita praktekkan. Jadi kita praktekkan benar enggak ini waktu Yesus menyembuhkan orang sakit. Ini bisa terjadi enggak di antara kita gitu. Jadi itulah sebabnya kami yakin bahwa itu kalau ada di Alkitab dan tertulis di situ, itu pasti bisa terjadi. Nah, demikian juga dengan kehidupan tadi itu. Ya, kita berusaha membentuk satu kebersamaan dalam satu keluarga. Jadi antara pemimpin-pemimpin yang ada atau disebut penatua-penatua di dalam LBTC ini dengan murid-murid itu, kita belajar hidup sebagai satu keluarga. Nah, hidup dalam satu keluarga otomatis jadi familiarnya itu ya, ciri khas familiar kekeluargaannya itu ada. Nah, kami belajar, memang kita mulai belajar dari gereja yang mula-mula. Bagaimana jemaat yang mula-mula itu hidup bersama-sama dalam kekeluargaan yang begitu dekat ya. Sampai-sampai ada satu ayat yang mengatakan bahwa apa yang mereka miliki itu mereka menjadi milik bersama-sama. Ya. Mereka menjual tanahnya, hartanya untuk dibagi kepada satu dan yang lain yang merasa perlu dibantu atau yang berkekurangan. Nah, dengan prinsip-prinsip yang kita belajar menekuni itu dengan satu keyakinan, sehingga kita menganggap satu dengan yang lain bukan lagi orang asing. Ya. Karena di antara murid-murid itu kan ada berbagai suku di Indonesia ini, ya, mulai dari Papua sampai orang Jawa, orang Madura, orang Batak, orang Dayak, ya, berbagai macam, orang Sangir, orang Manado gitu ya. Tapi kami merasa bahwa mereka bukan orang lain bagi kami. Malah kami merasa bahwa mereka inilah keluarga kami. Nah, itulah yang kami terapkan. Nah, ini terbukti antara pemimpin dengan murid itu kami tidak ada jarak gitu ya. Maksudnya ada memang sekarang kalau di COVID-19 ini memang harus ada jarak ya. Tapi maksudnya ini dalam kebersamaan sebagai keluarga ya. Contohnya misalnya kami makan ya di asrama, kita semua makan sama-sama di situ. Jadi tidak pimpinan tuh makan sendiri dengan menu yang berbeda gitu ya. Tapi kita makan bersama-sama. Apa yang dimakan murid-murid, kami juga makan gitu. Apa yang dialami oleh murid-murid, kami juga mengalaminya gitu. Sehingga mereka merasa bahwa bukan hubungannya dengan kami itu bukan antara atasan dengan bawahan ya, tetapi sebagai satu keluarga, kakak adik, dan kami yang sudah sebagai pemimpin ini dianggap sebagai bapak rohani ya. Seperti itu situasinya. Sehingga dengan kehidupan ini terus menerus selama beberapa tahun itu dipraktekkan, otomatis bisa pada waktu mereka diutus keluar, mereka itu bisa mampu memanifestasikan ya, mengempartasikan pengalaman kehidupan sehari-hari itu di dalam pelayanan mereka, dan itu dikembangkan kepada orang-orang yang dilayani. Makanya kadang-kadang kita murid-murid itu diajar, misalnya mereka punya kebutuhan untuk misalnya kebutuhan yang kecil ya, mandi, sikat gigi, odol dan sebagainya ya. Mereka pakai istilah jemaat mula-mula. Jadi mereka yang punya taruh di situ, lalu siapa saja bisa pakai gitu. Tapi kita juga belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri di situ, mendahulukan satu dengan yang lain ya. Jadi semuanya bisa kita lakukan bersama-sama ya, kecuali sikat gigi nggak bisa pakai bersama-sama. Satu-satu harus masing-masing punya itu. Jadi berarti pemuritan di LBTC itu
membagi hidup ya Bi ya. Ya. Hidup bersama-sama, apa yang kita punya itu kita bisa sharing dan bagikan kepada orang lain. Nah di awal tadi Papi katakan bahwa LBTC itu identik juga yang selama ini orang sudah kenal juga dengan hidup dengan iman. Nah bagaimana proses di dalam hidup dengan iman ini sejak awal dan sampai sekarang LBTC sudah begitu berkembang, kira-kira kunci apa yang bisa Papi berikan atau sharekan kepada kami semua tentang hidup dengan iman ini? Ya, jadi memang dari awal ya kita mengajarkan tentang bagaimana mempercayai Tuhan dalam berbagai hal ya. Jadi tidak hanya kita pelayanan dipakai Tuhan dan sebagainya, tetapi juga harus mempercayai Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu bisa membiayai hidup kita gitu, melalui training yang ada ini. Nah itu sebabnya LBTC dari sejak awal itu tidak punya sponsor. Jadi tidak punya sponsor baik dari luar negeri ataupun di dalam negeri ini. Gak ada orang-orang yang misalnya pengusaha atau orang yang kaya yang menjamin kita, tidak. Itu sebabnya di LBTC sejak awal memang tidak dikenakan biaya. Mereka dari hasil doa kami, kita seleksi melalui doa. Kalau Tuhan kehendaki kita panggil mereka untuk masuk ya. Lalu sesudah itu mereka kita ajarkan bahwa harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dari situlah mereka belajar dan itu kita bertumbuh dalam iman ya. Karena iman itu kan yang tidak ada menjadi ada ya. Itu melalui pengalaman yang kita alami sehari-hari. Ya contohnya saja misalnya dalam kebutuhan yang ada ya. Kadang kita ada makanan, kita bisa makan dan sebagainya. Tapi kadang besok kita tidak tahu makan apa. Tetapi murid-murid itu juga melihat ternyata begitu kita berdoa ya, Tuhan yang menyediakan itu. Karena tiba-tiba ada orang datang bawa makanan, bawa ini ya. Kita tidak pernah hidup itu seolah-olah untuk 1 minggu, 1 bulan, apalagi 1000 tahun, tidak. Tapi hidup itu dari hari ke hari ya. Jadi iman seperti itulah yang akhirnya kita terapkan dan bertumbuh ya. Lalu kami juga melarang untuk murid-murid itu minta, misalnya dia kehabisan odol, kehabisan apa, jangan minta kepada manusia. Kita ajarkan seperti itu. Caranya bagaimana? Ya mintalah kepada Tuhan Yesus. Kalau mereka yakin datang ke training karena diutus Tuhan, ya mereka harus percaya bahwa Tuhan yang akan mencukupi. Nah ya memang ini kelihatan gila ya. Bahkan seorang dosen dulu dari 11 Maret itu datang ke sini. Mereka lihat, waduh ini Pak Rarto ini gila ini. Bagaimana caranya kasih makan sekian banyak orang? Saya bilang, saya tidak pernah kasih makan. Tuhan yang kasih makan mereka. Dan Bapak lihat seperti itu. Semuanya ini berjalan begitu rupa tanpa kita minta-minta ke siapapun. Makanya kita juga melarang untuk mereka misalnya minta kepada orang tua, atau misalnya membuat proposal, pergi ke perusahaan-perusahaan, ke pemerintah dan sebagainya gitu ya. Tapi harus dengan iman. Ya, karena kalau kita hidup dengan iman, maka Tuhan itu nanti akan memberikan apa yang menjadi tindakan kebutuhan iman kita kepadanya. Gitu. Dulu pernah saya buat satu tulisan di sini, orang yang tidak punya iman, ya, lebih baik dia tinggal di rumah saja. Kami sering ada pengutusan keluar itu kan harus dengan iman juga. Maksudnya apa dengan iman? Ya yang penting kita mengerti kehendak Roh Kudus. Tuhan menunjukkan bahwa harus ada utusan misalnya ke sebuah pulau, sebuah tempat begitu. Nah kita berdoa, kami merasa itu memang petunjuk Tuhan. Lalu kita mulai menentukan timnya. Nah tim ini kita tentukan melalui doa juga. Nah begitu sudah terbentuk tim, dia persiapan. Ya, persiapan itu bukan persiapan apa, tetapi minta petunjuk Tuhan bahwa baik itu perlengkapan dan sebagainya ditaruhkan semuanya secara totalitas kepada Tuhan. Yang pada akhirnya Tuhan itu dengan berbagai cara memberkati setiap
rencananya yang diberitahukan kepada kita, gitu loh. Jadi utusan-utusan itu, makanya saya katakan bahwa kalau kalian tidak punya iman, tidak percaya, lebih baik tinggal di rumah. Yang percaya saja, yang punya iman boleh diutus keluar. Ya, karena mereka harus siap pergi itu tanpa uang. Misalnya, kalau di bendahara kita ada uang, memang kita kasih uang. Itu pun secukupnya sampai di mana. Ya, kadang memang bisa sampai di satu tempat tujuan, tapi sudah itu pulangnya nggak tahu. Ya. Pernah tahun 81 kami kerjasama dengan YWAM, ya. Itu mereka adakan DTS dan kami kerjasama. Muridnya itu kira-kira 90 orang. Dari 90 ini harus diutus ke seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai ke Papua, ya. Bayangkan 90 orang dibagi tim, biayanya itu tidak sedikit. Kalau dibayangkan itu, kami pikir wah, nggak mungkin ini bisa terjadi. Ya memang akhirnya kita buat persembahan, kumpulkan. Nah dengan uang yang ada itu kita bingung baginya, ya. Karena dibagi itu nggak bisa cukup. Adanya yang sampai di Surabaya, ada yang sampai di Jakarta, hanya sampai di Semarang, ya. Tapi ternyata tim ini melalui kepercayaannya yang sungguh atau iman tadi itu, akhirnya mereka semua tembus ke pedalaman-pedalaman mulai dari Papua, Maluku, Sulawesi, NTT, Bali, Kalimantan, Sumatera, Pulau Jawa, dan selama 3 bulan mereka penginjilan, ya. Dan itu tidak ada yang mengundang, mereka pergi begitu aja. Dan hebatnya apa? Sesudah itu mereka pulang, hampir semuanya itu naik pesawat. Luar biasa. Zaman itu ya. Ya, padahal itu tahun 81. Ya. Belum lahir. Semua naik pesawat. Mungkin Reki belum lahir ya. Nah, itulah kehidupan iman itu di situ. Makanya saya juga punya moto begini. Lebih baik kita itu tidak punya uang daripada tidak punya iman. Tapi lebih baik lagi memang punya iman tapi juga punya uang. Artinya kalau toh sama sekali tidak punya uang, kalau iman masih ada, iman itu yang akan mengadakan yang tidak ada. Amin. Itu prinsip-prinsip iman itulah yang kita lakukan, ya. Dan memang kadang-kadang ada murid-murid juga yang sedikit lucu gitu ya. Nah, dia berdoa ini, ya. Tapi dia doa itu tunggu saya lewat atau mami lewat begitu ya. Tuhan Yesus, saya perlu sabun sekarang, sabun saya sudah habis, ya. Ya karena mereka masih belajar, saya maklum aja gitu ya. Karena kita sudah larang, tidak boleh minta sama manusia, minta sama Tuhan. Tapi mereka masih punya akal, bulusnya masih ada. Makanya perlu pembentukan karakter tadi itu. Ya, ya seperti itu bilang, yang nonton mungkin senyum-senyum sendiri ya. Jangan saya. Dia bilang, Tuhan Yesus, ini sabun saya sudah habis, sudah berapa hari ini saya tidak pakai sabun mandinya. Ya coba waktu dengar doa seperti itu, ya otomatis lah. Ya mami tiba-tiba selesai doa sudah ada sabunnya di situ. Tapi itu bukan mujizat. Ya itu sedikit hal yang lucu ya gitu ya. Ya kira-kira bagaimana Kak? Gimana Kak? Selama 49 tahun mujizat Tuhan kan nyata nih Pi. Ya. Tanda-tanda ajaib menyertai perjalanan 49 tahun LBTC. Dan sampai hari ini mujizat itu terus berlangsung. Yeah. Karena Tuhan terus melanjutkan kasih karunia-Nya untuk LBTC dan semua orang-orang yang Tuhan percayakan untuk ada di LBTC. Jadi apa yang bisa Papi sampaikan untuk semua yang nanti ini menonton acara ini, ngobrol bareng ini, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa melihat bahwa
mujizat Tuhan itu masih berlangsung sampai hari ini, bahwa tanda-tanda ajaib masih menyertai kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ya. Jadi sebetulnya keajaiban-keajaiban itu seharusnya bukan hanya merupakan tren masa lalu. Ya. Karena sampai hari ini Tuhan masih tetap bekerja. Dan saya masih ingat satu perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa ya, memuliakan nama Tuhan itu adalah menyelesaikan tugas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Jadi sebetulnya mujizat itu tidak boleh berhenti. Oh, dulu saya dipakai Tuhan begini-begini. Ya. Atau pengalaman saya nggak dulu saya bisa pelayanan di lapangan-lapangan terbuka, ribuan orang yang dengar mujizat-mujizat terjadi secara ajaib. Ya, ya kita satu tim kadang kita punya mobil itu boros sekali itu 1 liter itu hanya untuk 3 kilometer. Dapat mobil dari Amerika tapi boros sekali, jadi dipakai sebentar udah habis bensinnya. Lalu disitulah mujizat sering kali terjadi. Kadang mobil mogok kami tumpang tangan, ya mobilnya bisa jalan. Satu kali dengan di Banyuwangi, ya kita naik mobil itu kehabisan bensin di tengah-tengah perkebunan, jauh mau beli bensin kemana. Lalu Om Stu bilang ke kami, udah isi dengan air. Ini apa dah gila sampai gitu. Ya pokoknya isi dengan air. Kalau Yesus saja bisa membuat air jadi anggur, ini air bisa jadi bensin juga. Kami percaya, kami isi aja dengan air. Begitu start, mobil jalan. Ya, tapi itu tidak boleh dipakai hanya asal-asal ini. Harus dengar dari Yesus. Iya, kalau tidak ada petunjuk Tuhan, lalu waduh, itu kayak apa itu? Ya. Pengalaman ya kita coba dulu, kisahnya papi kayak begini. Gitu ya. Tapi saya itu memang kayak betul-betul ada petunjuk Tuhan yang luar biasa di situ. Ya. Dan kejadian-kejadian itu memang sangat luar biasa. Ya. Dan saya punya harapan itu. Ini tidak hanya sebagai satu cerita kepada anak-anak atau cucu-cucu saya, ya, baik secara jasmani maupun anak-anak secara rohani, atau bahkan mungkin generasi yang sekarang masih kecil-kecil, ya. Tidak hanya merupakan cerita LBTC itu dulu begini-begini, papi itu dulu begini, tidak. Tapi harapan saya itu bahwa pengalaman ini mereka harus alami, gitu loh. Lalu caranya bagaimana untuk mereka bisa mengalami? Ya mereka harus punya pengalaman dengan Tuhan Yesus sendiri. Secara pribadi punya pengalaman dengan Roh Kudus itu. Karena rohnya tetap sama. Tuhan yang saya sembah juga Yesus yang sama. Maka Tuhan Yesus bilang Tuhan Yesus tidak berubah. Ya, dulu, zaman dulu, kemarin, hari ini, sampai yang nanti. Anak-anak yang mungkin sekarang baru umur 5-6 tahun, dia tidak berubah. Kalau Tuhan Yesus belum datang, tidak akan ada perubahan dalam hal ini. Ya. Justru saya kepingin bahwa anak-anak yang generasi yang ada sekarang ini, mereka harus mengalami sendiri gitu. Bukan hanya dengar, oh kakekku, opaku, yangkungku, ya, ngalami gini-gini. Tapi Tuhan mau sebetulnya kamu sendiri yang harus ngalami. Dan itu bisa terjadi. Saya jamin bisa terjadi. Gitu. Ya, jadi memang dari banyak cerita tentang banyak sekali mujizat yang terjadi di LBTC ini, bahkan orang-orang yang dari luar ketika mereka datang mereka juga mengalami kehadiran Tuhan di sini. Kira-kira apa kunci kehidupan yang penuh mujizat, Bi? Apakah ada hubungan antara teologi kah, atau hubungan pribadi kita dengan Tuhan, atau seperti apa dalam perjalanan kehidupan Papi di LBTC selama 49 tahun ini? Kira-kira apa kunci untuk mengalami kehidupan yang penuh mujizat? Ya, jadi kuncinya itu kita itu totalitas kepada Yesus, ya. Totalitas kepada kepemimpinan daripada Roh Kudus. Jadi semua ini ya kita bisa punya iman, ya. Tetapi yang mengadakan mujizat itu kan bukan karena
hanya iman kita, Ya. tapi karena kuasa Roh Kudus. Ya. Jadi ketergantungan kita kepada Roh Kudus itulah yang sebetulnya membuat segala sesuatu ini terjadi secara supernatural, ya. Terjadi secara ajaib gitu. Ya contohnya saja kayak kami mulai tahun 71 itu tempat tidak seperti yang sekarang. Ya asrama aja nggak ada. Ya kita apa adanya lah. Kita mengikuti dan artinya nerima, ya bersyukur dengan apa yang ada. Kita jalani step by step. Ya. Pernyataan-pernyataan Tuhan itu kita dengar. Ya. Kalau tidak salah saya masih ingat ada janji dulu yang mengatakan bahwa kembangkanlah patok-patokmu ke kiri, ke kanan dan sebagainya itu. Dan ternyata kalau sekarang menjadi begitu besar seperti sekarang, ya ada gedung-gedung bertingkat, ada gedung gereja yang besar seperti ini, lalu ada tempat-tempat yang memadai, ya. Itu semuanya bukan karena kami minta-minta kepada orang. Ya, jadi semuanya itu terjadi karena kami mempercayai Tuhan. Karena saya punya prinsip begini, ini pekerjaan kan bukan pekerjaan saya, pekerjaan ini bukan pekerjaannya Pak Stup, ya. Dan pekerjaan ini adalah pekerjaan Bapa di surga. Kalau kita mengikuti kehendaknya, mengikuti apa yang Dia inginkan, otomatis ya Bapa itu sendiri yang melengkapi segala sesuatu. Ya. Makanya saya tidak pernah ragu-ragu tentang hal itu. Kalau saya yakin betul kehendak Tuhan dalam petunjuknya melalui Roh Kudus, ya kita bergerak dan bertindak. Ada iman yang dipersatukan, iman kebersamaan. Itu akhirnya menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa, yang tidak ada menjadi ada gitu. Jadi kuncinya itu sebetulnya ini karya Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Ya itu sebabnya di ciri khas yang kita lakukan kan, baik dalam ibadah kita, ya, baik dalam pelayanan, ya, semuanya dalam yang menjadi leadernya itu adalah kepemimpinan Roh Kudus, petunjuk Roh Kudus itu yang kami pegang teguh, dan dengan kepasrahan itulah makanya seperti yang Tuhan katakan, bukan oleh gagah dan kuat manusia, tetapi oleh Rohku semuanya boleh terjadi. Oleh karena Roh Kudus semuanya boleh terjadi. Gitu. Jadi kuncinya di situ. Nah, tidak melihat sehebat apa kemanusiaan kita ini, ya, kemampuan kita ini, tapi sebetulnya Tuhan akan melihat seberapa banyak penyerahan diri kita kepada penaklukan diri kita kepada Roh Kudus dalam hidup kita ini. Nah, kalau itu kuncinya dilakukan, makanya banyak anak kecil, masih remaja, tidak pandang umur, dipakai oleh Tuhan, dan itu kewibawaan otoritas itu diberi oleh Tuhan melalui Roh Kudusnya. Jadi sebetulnya rahasianya LPTC ini itu di situ. Kalau dengan kekuatan manusia, siapa yang bisa tahan sekian tahun? Saya boleh dikatakan sejak sebelum pra LPTC ini sudah ya, 69, LPTC 71, sekarang 49 nanti tanggal 3 Juni ini. Ya. Nah itu kalau bukan karena Roh Kudus, nggak akan bisa tetap bertahan sampai eksis seperti sekarang ini. Kalau sayanya ya mungkin dari dulu sudah buyar ini. Buyar. Oke, luar biasa. Seperti yang Yesus katakan di Yohanes 10 ayat 10b, bahwa musuh itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan kita hidup dalam kelimpahan. Nah, selama 49 tahun LBTC, dari versinya Papi, dari view-nya Papi, apa yang musuh lakukan untuk mencuri, untuk membunuh, bahkan membinasakan visi Tuhan yang ada di LBTC? Pasti kan banyak godaan tuh, atau banyak tawaran-tawaran yang membuat saya buyar di LBTC gitu. Kira-kira bisa nggak Papi sharekan ke kita semua supaya menjadi satu peneguhan kekuatan buat kita semua, bagaimana bisa bertahan dalam ketetapan Tuhan di LBTC atau di apa yang terpercayakan dalam hidup kita. Ya, jadi sejak dari
memulainya LBTC ini memang sudah banyak tekanan. Karena pada waktu ini mulai didirikan atau dijalankan, itu banyak hamba Tuhan di luar sana, gereja-gereja bahkan, itu yang pesimis. Itu ngapain kumpulkan orang gitu. Itu kumpulan orang-orang sesat. Karena mereka melihat bahwa kita berbeda. Ya. Berbedanya pada waktu itu kan belum ada gerakan roh, gerakan karismatik maksud saya. Pencurahan roh Pantai Kosta itu sebelumnya sudah banyak terjadi, tetapi gerakan karismatik belum ada. Sehingga pada waktu kami memulai seperti itu, dianggap ini sesat. Jadi otomatis orang-orang yang masuk ke LBTC itu sudah mendapat banyak tekanan, intimidasi. Kamu mau belajar di tempat yang sesat, gitu. Itu sudah satu tantangan sendiri. Gitu. Sehingga berjalannya pun, kalau kami harus mengutus orang ke gereja-gereja, itu pun banyak yang tidak mau terima, gitu. Tapi dari situlah kita punya semangat yang kuat untuk bagaimana Roh Kudus itu memimpin kita pergi keluar, ya seperti tadi singgung tentang sebagai misi atau penginjilan ke orang-orang yang belum kenal Tuhan. Makanya kita bukan untuk show ya, kita adakan penginjilan baik secara dari rumah-rumah, di tempat-tempat umum, di bis-bis, di pasar-pasar, ya, dan juga di KKR Kesembuhan Ilahi, di lapangan-lapangan, ya. Jadi kami terfokus ke situ, memenangkan banyak jiwa. Cuman karena kita masih bernaung di bawah yayasan, ya, sehingga setiap jiwa yang dimenangkan itu kita berikan kepada gereja-gereja yang siap untuk memfollow up, gitu. Sedangkan kami sendiri ya bekerja aja tanpa pamrih, gitu. Sekalipun secara keuntungan sebetulnya kami tidak dapat apa-apa, ya. Tapi kami mendapat kemuliaan yang dari Tuhan sendiri, gitu. Nah, secara pribadi juga, ini secara pribadi ya, memang banyak tantangan yang saya hadapi, ya, dimana kadang-kadang pemikiran orang itu kan macam-macam, begitu berkembang luar biasa, lalu mereka ya banyak yang membuat fitnah-fitnah, laporan dan sebagainya. Dan yang paling saya tidak bisa lupakan itu tahun 82, ya. Pada waktu selesai kami kerjasama dengan Youth Mission itu, banyak sekali fitnah-fitnah terjadi. Jadi secara manusia, karena kebetulan Om Stu kan tahun 76 sudah pulang ke Amerika. Ya. Jadi banyak orang melapor ke Om Stu. Jadi seolah-olah karena dia adalah foundernya, misi yang diutus, seolah-olah ini masih di bawah dia. Padahal sistem yang di sini tidak seperti itu. Om Stu sudah percayakan kepada saya, ya, dan teman-teman yang ada, tim yang ada, ya berjalan tidak di dalam komandonya, dalam apa namanya, jadi tidak dalam pengawasannya, gitu ya. Sehingga banyak laporan macam-macam, ya. Dan saya dengar itu, ya. Nah waktu itulah saya diundang ke Australia, ya. Nah waktu di Australia saya heran, mereka itu memperlakukan saya dengan Mami Darto itu dengan sangat istimewa sekali. Diadakan ibadah, lalu diadakan persembahan khusus hanya untuk Ibu Darto. Apa yang kamu senangi, kamu belanja dan sebagainya. Di sana itu kan teman-teman dari Youth Mission ini kan ada banyak di sekolah-sekolahnya di Australia itu. Dan ini pemimpin-pemimpinnya semua kumpul. Ya kira-kira ada 100 lebih itu, ya. Terus akhirnya satu kali waktu di Adelaide, ya, salah satu dari mereka minta saya, tapi bukan di YWAM ini, ya. Nah, salah satu pendeta yang bergabung dengan mereka minta ke saya, ini saya ada sekolah training nggak di tempatmu, jadi bagaimana kalau kamu tidak usah balik ke Indonesia, kamu di sini aja, saya sediakan rumah, mobil saya sediakan, semuanya fasilitas ada, dan kamu tinggal menjadi pemimpin di sini sebagai istilahnya kan prinsipal, ya, gitu ya. Tapi saya jawab, ya saya akan berdoa dulu. Waktu itu saya sampaikan ke Mami, wah Mami senang sekali. Karena apa? Karena
cara hidup di sana kan beda di Iya. Indonesia. Iya. Jadi apalagi lihat semuanya, ya udah Pi, kita di sini aja gitu ya. Tapi saya bilang udahlah, kita doa dulu lah. Nah ternyata akhirnya saya ajak berdoa. Waktu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan apakah ini benar? Ya. Ini kan tawaran sangat menggiurkan sekali gitu. Dalam kondisi saya yang tertekan seperti itu kan, jalan itu seperti seolah-olah Tuhan tuh membuka jalan gitu ya. Iya. Tapi saya waktu tanya kepada Tuhan, Tuhan bilang saya begini, tempatmu bukan di sini. Aku sudah tempatkan kamu di Lawang di Indonesia. Udah akhirnya hasil doa itu saya bilang, Tuhan berbicara seperti ini gimana? Ya kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Ini kelihatan bagus tapi bahaya untuk masa depan kita nanti. Gitu. Akhirnya saya tolak itu permintaan dan saya pulang ke Indonesia. Nah kalau saya mengikuti itu saya tidak melihat hasil yang sekarang ini. Dimana melalui murid-murid LBTC ini kan tersebar di seluruh Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Karena pelayanan waktu itu aja sudah sampai di Asia, Filipina, Burma, Hong Kong. Ya, Korea dan lain sebagainya. Nah, jadi kita orang-orang sederhana ya, dari desa, dari kampung, dari pedalaman yang datang ke sini tidak tahu apa-apa, bahasa Indonesia pun kelagepan ya. Tapi kalau Tuhan pakai ya itu tadi, karena kuncinya itu Roh Kudus itu. Luar biasa. Ya berarti jadi sekalipun seolah-olah secara pandangan manusia wah sepertinya ini sebuah berkat atau sebuah jawaban Tuhan, tapi belum tentu ya Pi ya. Ya, Dari pengalaman betul. itu berarti kita harus tetap bertanya, tidak tergiur dengan apa yang ditawarkan, tetapi tetap bertanya kepada Tuhan apakah itu kehendak Tuhan, begitu ya Pi ya. Ya. Nah, dalam perjalanan kalau dihitung berarti pelayanan Papi sudah 51 tahun ini ya Pi ya. Ya, bulan November Melayani yang lalu saya bulan November 50 tahun ya. Nah, kira-kira dalam pelayanan ini ada nggak Papi ingin melakukan sesuatu tapi tidak berhasil? Dan kemudian apa yang Papi lakukan setelah itu? Ya seingat saya sih, karena saya itu kan gimana ya, orang mengatakan melihat saya itu kok rileks sekali gitu, kok fleksibel sekali. Ya karena saya punya pendapat tuh begini, ini kan bukan pekerjaan saya, ya. Ini kan pekerjaannya Bapak di surga, Yohanes 15 itu. Ya, ya. Jadi kalau Bapak di surga yang suruh, ya saya lakukan. Kalau tidak berhasil, ya itu berarti mungkin saya ada yang salah ya. Tetapi saya lihat itu lebih banyak berhasilnya daripada melesetnya gitu loh. Ya baik secara pengalaman pribadi ataupun dalam tim. Ya. Sehingga dalam kondisi apapun saya itu tidak pernah pusingkan gitu loh. Artinya orang mau berusaha untuk menghancurkan LBTC. Bahkan ada orang itu yang sengaja mengutuki. Saya akan hancurkan LBTC itu. Ya. Tapi buktinya sampai hari ini, ya. LBTC tetap eksis. Karena apa? Ini bukan milik saya. Ini bukan, apalagi Om sudah tidak ada, sudah di surga sekarang. Ya. Saya bukan menjadi pemiliknya, tapi ini adalah milik Tuhan Yesus. Nah, selama generasi di antara saya bahkan generasi yang akan datang nanti punya prinsip terus itu dipertahankan, ini sampai Tuhan datang LBTC ini siap untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus. Siapapun anak-anak nanti yang akan dipakai Tuhan. Oke. Luar biasa Pi, apa yang Papi sampaikan tadi. Yang satu hal lagi yang membuat kami ingin tahu gitu ya. LBTC selama 49 tahun bukan puluhan atau ratusan murid yang dihasilkan, tapi ribuan. Melalui program pemuridan khusus, PLHK, dan 6 program murid 6 bulan, bahkan yang murid penuh. Dari ribuan orang, ribuan murid yang sudah Tuhan bentuk di tempat ini, ada nggak perasaan dari Papi itu bahwa udah cukup deh apa yang sudah saya lakukan selama ini, saya mau pensiun aja? Pernah nggak muncul perasaan seperti itu Pi? Atau merasa lelah? Gitu.
Gimana, Pi? Nah itu yang saya heran ya. Sejak saya umur 19 tahun memberi diri totalitas sampai sekarang bulan Juli depan 70 tahun ini, nggak ada terbesit pemikiran seperti itu gitu. Ya memang kalau dikecewakan sih banyak ya yang mengecewakan, mereka-mereka yang sudah berhasil. Bahkan kalau saya pikir iya ya, saya ini kok tidak hanya mendidik murid-murid yang awal-awal itu, yang akhirnya punya anak, punya cucu, sampai cucu mereka pun saya masih harus mengajarin gitu. Dan itu tidak ada rasa bahwa harusnya bapaknya sendirilah yang ngajar gitu ya, tidak ya. Tapi karena memang itu sebuah panggilan dan saya memang punya komitmen untuk hal itu ya. Sehingga untuk apa hidup ini? Tujuan hidup saya kan untuk Tuhan ya. Tujuan hidup saya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau itu yang saya lakukan selama Tuhan masih membiarkan kehidupan ini bekerja dalam tubuh saya yang fana ini ya, itu berarti Tuhan masih ada kepercayaan, dan itu juga berarti saya harus tetap bekerja terus ya. Memang kadang-kadang ada lelah, itu sebagai manusia pasti ada ya. Tapi untuk berhenti dan mundur itu tidak terbesit itu. Sebab saya punya prinsip, nggak ada gunanya dong puluhan tahun kita sudah seperti itu lalu hanya dalam waktu 1-2 hari hilang begitu saja kan. Nah ini saya harus bisa mempertahankan sampai akhir gitu ya, sampai kapanpun ya. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, untuk nanti masa depan LBTC, siapapun yang akan Tuhan pilih untuk melanjutkan ini, kira-kira apa kalau misalnya ada perubahan-perubahan yang terjadi, menurut Papi apa yang menjadi inti utama yang harus tetap dipertahankan, yang tidak boleh berubah atau bergeser di dalam perkembangan LBTC ke depannya? Ya, jadi seperti sejak awal tadi itu ya, di mana sistem yang Tuhan beri adalah mempersiapkan hati orang atau membentuk karakter seseorang sampai menuju sama seperti Yesus. Lalu kehidupan dengan iman, dan sebetulnya yang ketiga itu adalah bagaimana hidup ini dipimpin oleh Roh Kudus ya. Jadi kalau itu yang menjadi dasar ya, memang kadang-kadang perlu inovasi ya. Sebab Roh Kudus juga selalu baru ya, betul. Dalam cara memakai kita kan tidak selalu sama dengan yang kemarin ya. Apalagi yang dulu-dulu gitu, selalu ada hal-hal yang baru. Sebagai contoh sekarang, waktu untuk memulai ini kan dia katakan bahwa ini jumlahnya tidak boleh banyak-banyak, cukup sedikit saja seperti murid Yesus ya. 12 orang cukup. Tapi dalam zaman rasul-rasul ya, itu rasul kan ada perkembangan yang secara signifikan gitu ya. Cuma bagaimana setiap angkatan ini mungkin dalam jumlah yang kecil, tetapi ada pelipat gandaan gitu. Nah itu yang saya lihat bahwa kenapa akhirnya LBTC ini menjadi muridnya jadi banyak gitu. Karena saya pikir tetap kita setiap angkatan kan ada jumlah yang terbatas ya. Tapi nanti dari jumlah yang terbatas ini kan ada berapa angkatan. Nah kalau jumlah keseluruhan memang besar, tetapi secara jumlah angkatan itu, angkatan murid-murid hanya 12 ya waktu itu. Tapi sudah itu kan berkembang sampai ada 70, terakhir waktu Roh Kudus dicurahkan 120. Dan itu secara pelipat kali ganda. Tapi tetap prinsip yang seperti yang harapan Om Sub tadi itu kita tetap pertahankan, karena dengan kelompok-kelompok itu ya, contoh kayak kita terima proses awal dari Pemkus atau PLK jumlah banyak, tapi diproses lagi dengan 6 bulan itu menyusut. Dari MP6 untuk masuk sebagai murid inti ya, yang kita persiapkan nanti jadi pemimpin ya, karena sekarang udah banyak gereja yang sudah dimulai oleh murid-murid yang terdahulu itu
Ya, itu jumlahnya kan makin menyusut. Bahkan terakhir-terakhir ini hanya 4 orang, 5 orang. Ya. Tadinya bisa 30, 25. Nah, jadi Tuhan sendiri secara istilahnya apa ya, alamiah ya. Ya, secara natural. Secara natural itu dia mengerjakan itu. Tapi kita ternyata memang dari sekian angkatan itu ada bagian-bagian yang dipakai Tuhan. Ya. Jadi yang sisa ini memang mereka dipakai dalam hal-hal yang secara khusus, fungsi yang Tuhan inginkan untuk pekerjaannya. Ya. Yang banyak-banyak tadi itu yang hanya 1 bulan, 6 bulan, ternyata banyak yang kerja di sekuler. Ya. Ada yang jadi, sekarang ini ada yang jadi kepala pendidikan polisi di Sukabumi, ada yang di Akademi Angkatan Laut, ya. Ada yang di militer, ada yang dokter-dokter di mana-mana, di sekuler dan sebagainya. Nah, jadi ternyata Artis juga ada ya, artis juga ada. Nah, itu maksudnya Tuhan itu apa gitu. Ya, kita kan tidak merencanakan itu, tapi terbukti. Nah, kita ikuti prosesnya ini. Jadi kita bisa bergerak kalau ada petunjuk yang jelas dari Tuhan. Itu intinya di situ. Jadi inovasi itu boleh saja. Apalagi kalau saya bertanya kepada anak-anak yang sekarang, mereka kan bahasanya supaya bisa progres ya. Progres atau prokes? Progres. Artinya lebih meluas ya. Kalau saya tanya mereka kalau kamu misalnya dipercaya untuk LBTC ini oleh Tuhan gimana? Ya. Saya ingin supaya progres lebih banyak orang yang mendapatkan hal yang luar. Ya, jadi visinya kan hebat itu. Dan itu tidak keluar dari apa yang di sini kan. Ya sekarang contohnya kayak dengan perkembangan teknologi ya. Lewat media sosial, lewat apa saja. Nah, memang harus ada bidang-bidang itu nanti akhirnya gitu. Nah, melanjutkan yang tadi, berarti pemuritan LBTC yang sudah berjalan kurang lebih 49 tahun ini, kira-kira menurut Papi bisa nggak dikerjakan atau dilakukan di tempat lain selain di Lawang ini? Ya kalau di tempat lain itu merupakan satu semacam satelitnya LBTC. Nah, ini tidak bisa ditiru begitu saja gitu. Karena kenapa LBTC itu bisa bertahan sampai sekarang? Karena dasarnya itu kan dimulai dari kehendak Tuhan atau visi yang Tuhan berikan kepada Om Stup pada waktu itu ya, bahwa bentuknya begini-begini. Ya jelas sekali kalau Tuhan itu memberikan visi ya, atau istilah zaman sekarang ini, bahasa sekarang itu seperti mimpi gitu ya. Seperti Yakub, seperti Yusuf ya, dia mimpi dan dia dapat petunjuk Tuhan. Dan itu memang asalnya visi itu dari Tuhan yang diberikan. Nah, kalau itu diterima, dipercayai, dilaksanakan, nah itu akan terus berjalan ya sampai selesai. Nah ini tidak bisa ditiru-tiru gitu loh. Ya sekalipun itu mungkin orang itu belajar di sini sudah, bahkan di sini sudah dilengkapi, bahkan dijadikan mungkin jadi guru yang baik dari yang lain-lain dan sebagainya. Lalu dia merasa bisa sendiri, dia coba lagi membuat yang sama. Tapi saya melihat bahwa akhirnya itu hanya berjalan untuk beberapa waktu saja, karena tidak didasarkan atas visi gitu. Jadi kalau ada petunjuk atau visi dari Tuhan, bisa aja itu berbagai. Memang dulu pernah ada hamba Tuhan dari Jakarta pernah ngomong saya, padahal tuh kalau ini dibuat di berbagai tempat ini bagus, ini akan menyebar, tapi Tuhan tuh tidak berkata seperti itu. Ya pandangan Bapak memang begitu, saya bilang gitu, tapi kami belum ada petunjuk yang jelas. Karena kita juga mencoba untuk membuat itu, tapi sifatnya itu tidak bisa tidak bisa tetap seperti yang di sini gitu. Itu hanya berjalan sekian. Ya kalau yang program-program yang awal-awal tadi itu bisa kayak
Pemkus, kayak BLK atau MB6 gitu ya. Tapi training yang lebih standar yang nggak di sini itu memang seharusnya memang lawang inilah yang Tuhan sudah tunjuk. Nah itu tidak bisa kita protes kepada Tuhan. Oke. Dan berarti Pi kan udah terkenal nih, LBTC adalah tempat, ibarat banyak yang bilang seperti bengkel. Dari yang hidup lamanya sudah rusak, Tuhan kirim ke tempat ini, ke LBTC, akhirnya mereka mengalami kehidupan yang baru, jadi manusia yang baru. Atau lebih tepatnya, LBTC menjadi rumah bagi semua orang untuk bisa mengalami Tuhan. Itu satu keistimewaan, betul ya Pi ya, dari Tuhan. Mungkin bahasa tepatnya kepercayaan dari Tuhan untuk LBTC di tempat ini. Nah, kira-kira tadi Papi katakan tidak akan ada perubahan. Dalam arti LBTC ini terbuka untuk semua orang yang rindu bertemu dengan Tuhan, betul ya Pi? Iya. Jadi nggak akan ada syarat-syarat tertentu. Kalau ke LBTC harus begini, begitu nggak ya Pi? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau memang Tuhan kasih petunjuk untuk datang ke tempat ini, berarti pintu gerbang terbuka lebar ya Pi? Ya, terbuka lebar. Nanti itu checkingnya itu adalah lewat hasil doa kita. Gitu. Ya kita berdoa. Orang ini diterima dulu, tapi prosesnya kan sudah ada sekarang ya. Sekarang udah lebih gampang sebetulnya daripada waktu awal orang masuk di Pemkus, di PLK. Nah di situ ada tantangan-tantangan. Siapa yang akan merasa ada panggilan untuk meneruskan di program 6 bulan misalnya. Nah 6 bulan dibentuk, dididik dan sebagainya. Udah itu ditanya lagi siapa di antara yang peserta MP6 ini yang merasa ada panggilan untuk meneruskan sebagai murid gitu. Nah, jadi proses penyaringannya itu sudah dari situ gitu. Tapi ini siapapun boleh ya lewat program-program tadi itu. Ya sehingga demikian kita tidak terlalu repot di dalam mengerti siapa kira-kira, karena pada waktu tantangan diberikan itu kan sudah diajar lebih dulu. Proses pengertian akan panggilan Tuhan, akan kehidupan dan sebagainya gitu. Nah untuk seperti yang Papi katakan tadi bahwa LBTC ini terbuka dan menerima siapapun yang ingin belajar. Nah akhir-akhir ini kan anak-anak muda itu seperti apa ya? Seperti merasa kurang antusias begitu untuk mengikuti, baik tidak hanya di LBTC tapi di beberapa denominasi dan lembaga Kristen juga. Mereka juga mengakui bahwa minat anak-anak muda itu terhadap Tuhan itu kurang. Nah kira-kira apa yang tips atau apa yang bisa Papi sampaikan, karena kan Papi dipanggil Tuhan sejak masa muda juga, sejak remaja bahkan. Jadi apa yang bisa Papi sampaikan kepada teman-teman anak-anak muda untuk mendorong atau memotivasi mereka untuk mengejar atau mengikuti Yesus? Ya memang sebetulnya untuk menjaring mereka itu tidak harus langsung suruh mereka belajar di sini, entah lihat Pemkus, lihat apa ya. Tapi seharusnya dari LBTC ini ya itu membuat satu kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada anak-anak muda. Gitu. Misalnya diadakan pertemuan-pertemuan AKR, pelayanan singkat khusus untuk anak-anak muda gitu ya. Atau yang paling jelas sekarang yang tidak berhenti, salah satu program dari LBTC ini adalah mengadakan youth camp. Nah, itu baik itu dalam kelompok kecil maupun besar, skala besar dari berbagai kalangan anak muda, tidak peduli denominasinya apa, gereja mana ya. Nah dari situlah nanti bisa tersaring ya. Memang soal panggilan Tuhan itu kan kita tidak bisa memaksakan ya. Sekalipun alasan yang kita lihat memang ya dengan berkembangnya modernisasi teknologi dan lain sebagainya, mereka lebih cenderung ke arah situ. Nanti sebenarnya perlu pergerakan ini dari LBTC, ada anak-anak muda yang punya berinfo inovasi ya berinovasi di dalam
pelayanan lewat hal-hal itu gitu. Ya. Jadi LPTC saya rasa tidak menutup kemungkinan untuk itu. Makanya saya berharap bahwa karena kalau saya saja mulainya kan dari waktu masih muda gitu. Jadi tidak mungkin bahwa anak-anak muda itu tidak bisa dipakai Tuhan, apalagi melalui petisi ini. Saya masih ingat Om Setu dulu tim yang dikumpulkan itu bisa dikatakan tidak ada orang tuanya. Bukan berarti dia anti orang tua, tapi sepertinya dia punya hati ya, dan petunjuk Tuhan itu bagaimana mempersiapkan anak-anak muda ini. Seingat saya waktu saya masuk tim itu ya, saya juga yang paling muda pada waktu itu, masih umur 19 tahun ya. Tapi kenyataannya sampai sekarang nggak ada perubahan. Jadi sekalipun kelihatan di luar ini ya, secara umur 70 ya, di sini same ya. Sama 19 tahun gitu loh. Jadi alangkah bagusnya kalau memang pergerakan anak muda ini juga berperan juga harapan saya itu begitu ya. Harapan saya di LPTC ini juga anak-anak muda ya, kalau kepercayaan Tuhan itu kan memang di atas kepercayaan manusia seperti itu. Makanya saya senang anak-anaknya staf-staf yang di sini di LPTC tua-tua ini itu semua mereka hatinya itu tertuju di situ. Apalagi kalau saya bicara soal cucu-cucu saya gitu ya, bukan hanya anak saya, tapi cucu saya, dan itu ya yang menjadi kebanggaan saya. Kenapa saya tidak mau lari dan mundur ya? Karena saya lihat bagaimana Tuhan itu dari beberapa generasi itu melayani bersama-sama. Jadi ada Allah Abraham, Ishak dan Yakub atau Israel gitu ya. Jadi tiga-tiganya dalam satu pelayanan yang sama gitu. Nggak tunggu Abraham mati dulu baru muncul Yakub, nggak tunggu Yakub mati dulu muncul Ishak ya. Tapi semuanya. Nah saya merasa tetap eksis itu ya. Ada saya, ada anak saya Hermon, ada anak-anaknya Hermon ya. Saya Hermon dengan istrinya yang sekarang ini. Tapi ada anak-anaknya melayani bersama-sama sekalipun bidangnya berbeda. Hampir semua anak-anak tua-tua di sini kalau saya tanya mereka juga begitu. Itu rumahku, aku siap ya. Ya sekarang sekolah dulu gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi regenerasi itu tidak boleh mati dulu baru ada generasi yang muncul. Jadi sudah harus ada gitu deh. Sehingga pada waktu misalnya sewaktu-waktu saya sudah paswe dipanggil Tuhan berkata selesai kan. Ini sudah siap gitu loh. Sudah tidak repot lagi, mereka tidak berkelahi mencari memperebutkan warisan LPTC ini. Karena ini sudah diwariskan kepada semua gitu. Jadi estafetnya itu sudah Tuhan persiapkan begitu rupa. Jadi harapan saya makanya anak-anak yang muda-muda itu jangan ragu-ragu ya. Jadi jangan hanya melihat papi atau yangkong atau apa ya. Ya sekarang kan masih kelihatan seperti muda ya, tapi satu kali kan saya kan harus pulang gitu. Ya kalian lah ya. Mari sekarang ayo sama-sama dulu. Begitu saya tinggalkan kalian enggak rasa kehilangan. Tetap kehilangan. Sekalipun secara manusia hilang gitu. Iya. Jadi dari tadi kita ngobrol bareng sama Papi, kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa petunjuk Tuhan itu sangat penting di dalam kita menjalani apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dan mendengar suara Tuhan itu ya, sangat penting supaya kita tidak salah melangkah. Dan kita akan melihat mujizat demi mujizat dan tanda-tanda ajaib akan menyatakan dalam hidup kita. Gimana? Iya, dan Papi juga sendiri sudah mewawancara anak-anak atau cucu-cucu ya Pi ya?
Ya. anak-anak dari staf di LBTC nanti disaksikan juga Iya. setelah wawancara ini, dan kami percaya dan kami berharap Bapak Ibu semua diberkati. Dan terakhir dari Papi untuk menutup ini, kira-kira apa yang ingin Papi sampaikan kepada teman-teman atau yang sedang menonton ini? Ya, jadi sebetulnya yang saya sampaikan tadi itu tidak hanya saya khususkan untuk anak-anak atau cucu-cucu yang ada di sekitar saya di sini, ya, tua-tua staf yang ada di LBTC ini, tapi ini untuk seluruh bapak-bapak, ya, pemimpin-pemimpin yang ada di Gereja Jalan Suci, ya, dan juga alumni-alumni LBTC yang di luar sana, ya, maksudnya di luar itu di luar Lawang, ya, tapi juga yang memang di luar daripada Jalan Suci, tapi ada juga kan alumni-alumni yang hatinya masih menyatu dengan kami. Jadi harapan kami, harapan saya maksud saya gitu ya, apa yang tadi kita obrolkan ini, itu anak-anak kalian, bahkan cucu-cucu kalian juga nanti ke depannya mereka-mereka itulah calon-calon, ya, pemimpin hamba-hamba Tuhan yang akan mewarisi apa yang kalian sudah kerjakan sekarang ini. Jadi saya berharap bahwa berilah mereka kesempatan, ya. Yang kedua, dukung anak-anak kita ini, cucu-cucu kita ini, ya. Karena Roh Kudus itu dicurahkan kan juga bukan hanya untuk orang tua-tua, pemuda-pemuda, tapi juga kepada anak-anak cucumu, ya. Berarti anak-anak ini juga punya bagian yang sama seperti kita. Dan saya yakin dan percaya hal ini akan terjadi di antara kita semuanya. Amin. Oleh sebab itu, dengar apa yang Tuhan Yesus mau katakan kepada kita, kepada kalian semuanya, dan ikuti apa yang menjadi petunjuknya. Jadi yang terakhir, salam satu roh, ya.